إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yaitu berisi tentang fikih ibadah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum menggunakan wadah, yaitu wadah dari emas dan perak. Kemudian pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang sunnah-sunnah fitrah. Kita baca apa yang dikatakan oleh penulis. Faslun fi khisali al-fitrati, bab tentang khisal al-fitrah, yaitu hal-hal yang itu sifatnya adalah fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Apa itu sunnah-sunnah fitrah? Yaitu di sini adalah maksudnya itu hal-hal yang itu sesuai dengan fitrah manusia. Jadi manusia itu dia fitrahnya itu melakukan hal-hal ini. Kemudian juga ini adalah perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang dipilih oleh para nabi terdahulu. Kemudian mereka merintahkan untuk mengerjakan amalan-amalan fitrah ini, dan semua syariat samawiyah ini sepakat terhadap amalan-amalan fitrah ini. Kita lihat apa saja amalan-amalan fitrah ini. Beliau mengatakan yusannu as-siwaku fi kulli halin. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah siwak. Ini adalah amalan yang fitrah, yaitu amalan yang seyogyanya seorang itu melakukannya. Fitrahnya itu condong ke situ, yaitu disunahkan siwak fi kulli hal, di semua waktu, mau siang, mau pagi, mau malam, mau sore. Ini sunnah untuk melakukan siwak. Bahkan Nabi SAW ketika menjelang wafatnya, beliau sangat berkeinginan untuk melakukan siwak. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian membantunya untuk menyerahkan siwak tersebut. Kemudian beliau bersiwak. Ini menunjukkan bahasanya betapa besarnya, betapa pentingnya amalan siwak ini. Sampai Nabi kita Muhammad SAW ketika menjelang wafatnya masih berkeinginan untuk melakukan siwak. Dan akhirnya beliau juga melakukan siwak tersebut. Siwak disunahkan di semua keadaan. Kan tapi ada yang ditekankan. Beliau mengatakan wa ta'akadu lil wudu'i was sholati likulli ihramin. Yang pertama ditekankan ketika wudu, ketika seorang mau wudu. Jadi ketika seorang mau wudu, dia siwakan dulu, kemudian setelah itu dia membasuh kedua tangan, telapak tangan, kemudian nanti dilanjutkan sunnah-sunnah yang lain. Jadi ini bisa kita amalkan, yaitu siwak sebelum wudu. Kemudian yang berikutnya washolati likulli ihram, yaitu sholat setiap ihram, setiap takbiratul ihram, setiap mau takbiratul ihram dia siwakan, siwakan. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli sholatin. Dan di riwayat yang lain, riwayat Ibnu Huzaimah dan Nasai di Sunan Kubra disebutkan inda kulli wudu. Itu Nabi SAW pernah bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk siwak setiap kali sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya, urgensinya, yaitu amalan siwak. Sehingga disunahkan dengan penekanan ketika mau sholat itu siwak.
mau wudu siwak, mau sholat siwak. Sampai pun sholat yang sunnah rakaatnya banyak, ya, misalnya sholat tarawih, maka disunahkan dia setiap mau takbiratul ihram siwakan. Nanti kemudian 2 rakaat salam, mau sholat lagi, mau takbiratul ihram lagi, siwakan lagi terus. Ya, sampai seperti itu ya. Washolati likulli ihramin, yaitu ketika mau setiap takbiratul ihram. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, dan itu sholat baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah ya, sholat fardu atau sholat sunnah, dan masuk di situ juga sujud tilawah, sujud syukur, itu juga masuk di situ. Kemudian apalagi yang ditekankan untuk mengerjakan siwak, yaitu yang berikutnya adalah wa iradati qiraatil Quran wal hadisi wal zikri. Ketika seorang ingin yaitu membaca Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, ingin membaca hadis, kemudian juga ingin berzikir. Ya, ini dikiaskan kepada amalan sholat tadi. Ya. Jadi seorang ingin baca Al-Quran, dia siwakan. Ya. Yang utama nanti sebelum baca ta'awudz. Ya. Sebelum baca ta'awudz, siwakan, kemudian dia membaca ta'awudz, ya, kemudian baca Al-Quran. Kemudian ketika membaca hadis, ketika ingin membaca kitab-kitab, buku-buku ilmu syar'i juga ini disunahkan untuk bersiwak. Kemudian yang berikutnya tadi zikir masuk ya, zikir. Kemudian yang berikutnya adalah wasfirori al-asnan. Ya, ketika isfirar menguning yaitu asnan gigi. Ketika giginya sudah menguning. Karena apa? Karena menguningnya gigi ini menunjukkan bahasanya di situ ada tumpukan-tumpukan kotoran ya, yang bisa nanti juga membahayakan, maka dituntut ya untuk bisa dihilangkan ya, yaitu salah satunya dengan siwak tadi. Ini disunahkan ketika gigi menguning, itu ditekankan untuk menggunakan siwak, untuk bersiwak. Kemudian yang berikutnya adalah wadukhuli al-bait, ketika yaitu ingin masuk rumah. Ya, ketika apa? Ingin masuk rumah, maka disunahkan untuk bersiwak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah yaitu ditanya ya, bi ayyusa'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ya, ketika ingin masuk rumah. Maka beliau menjawab, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bisiwak, dengan siwak. Maka sebelum masuk rumah ya, bersiwak, kemudian baru nanti masuk ke rumah. Kemudian yang berikutnya adalah wal qiyami minan naum ya, yang berikutnya adalah bangun dari tidur ya, qiyam minan naum, bangun dari tidur ya. Berdasarkan hadis bahasanya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun ya, dari tidur, maka beliau menggosok ya, membersihkan mulutnya dengan siwak. Karena orang bangun tidur adalah menunjukkan biasanya itu ada perubahan mulut ya, aromanya berubah ya, karena dari diam yang lama. Yang berikutnya adalah wa iradati an-naum. Iradati an-naum, yaitu ketika dia ingin ingin tidur ya, ketika ingin tidur ya. Dalam rangka apa? Ya, agar memperkecil perubahan mulut tadi ya, memperingan. Sebelum tidur siwakan dulu, sehingga nanti perubahan bau mulut itu tidak begitu berat, tidak begitu besar, karena sudah dibersihkan sebelum tidur. Kemudian walikuli halin yataghayyaru fihi alfam ya, yaitu di setiap keadaan yang mulut itu berubah ya, mulut itu berubah. Misalnya
dia makan makanan yang bau tidak enak ya, makan makanan yang menimbulkan bau tidak enak, maka mulutnya akan berubah. Kemudian misalnya dia diam lama, nanti mulutnya berubah ya. Misalnya lagi dan di keadaan-keadaan lain yang menyebabkan yaitu mulut berubah. Kemudian ditekankan lagi, misalnya adalah ketika tiap mau tawaf ya, ketika mau khutbah ya, kemudian setelah witir, kemudian di waktu sahur ya, dan di keadaan-keadaan yang lain. Kemudian disunahkan pula yaitu tahlil asnan sebelum siwak, jadi menyelai-nyelai, membersihkan kotornya di gigi ya, dengan tusuk gigi yang semisalnya ya, itu ya, bekas-bekas makanan dibersihkan sebelum bersiwak. Jadi hal-hal yang tadi yang ditekankan. Yang pertama ditekankan siwak itu ya, ketika wudhu ya. Wudhu, kemudian bisa kita tulis yang kedua sholat. Ini ditekankan siwak. Siwak itu disunahkan di semua keadaan, tapi ada ditekankan. Satu ketika wudhu, dua ketika sholat, kemudian qiraatul Quran ya, qiraatul Quran ya. Empat apa tadi? Yaitu Quran dan hadis ya, bisa Quran wal hadis wal zikr. Kemudian ketika apa? Isfiror al asnan, isfirorul asnan ya, gigi menguning. Dan yang kelima yaitu dukhulul bait ya, ditekankan juga ketika masuk rumah ya. Dan yang keenam yaitu ketika bangun dari tidur, al-qiyam minan naum. Dan yang ketujuh iradatu naum. 8 ini kullu hal yataghayyaru fi al-faham. Nah, ini ringkasan yang kita baca tadi, yaitu yata'akadu as-siwak. Siwak itu ditekankan, artinya kesunahnya lebih besar daripada yang lainnya ketika akan wudhu, sholat, baca Al-Quran, baca hadis, zikir, kemudian ketika gigi menguning, kemudian masuk rumah, bangun dari tidur, akan tidur, kemudian semua keadaan yang di situ bau mulut berubah, misalnya tadi adalah makan makanan yang menimbulkan bau yang tidak enak. Kemudian juga disunahkan yaitu tahlil, jadi membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi ketika ingin yaitu bersiwak. Demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita pahami. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.